Aku bukan bagian dari kalian. Kalau emang kamu mau nunjukin sesuatu sama aku, tunjukin sekarang juga. Kasih aku penjelasan. Jangan bikin aku tersesat kayak gini. Kalau emang kamu gak ada kepentingan apa-apa, biarin aku keluar. Tapi kalau emang kamu mau nunjukin sesuatu, tunjukin sekarang juga. Aku mohon. Aku mohon, tunjukin sesuatu. Barusan itu mimpi, tapi rasanya kayak nyata. Aku gak yakin sama mimpi itu tadi. Setiap kali aku ambil gambar, ruangannya selalu berubah. Tapi bukan secara fisik. Lebih seperti sebuah ingatan yang aku lihat. Aku gak tahu, aku gak ingat. Tapi seakan-akan aku pernah mengalaminya. Itu aneh. Kalau nggak salah, di mimpi ada ruangan ini. Seseorang pasti mengubur sesuatu di sini, tapi bukan tubuh. Apa ya? Apa mungkin waktu? Di sana juga ada lorong. Masuk aja lah. Aku ngerasa ada yang manggil buat datang ke sini. Iya. Aku nggak ngerasa penasaran, tapi justru aku ngerasa ada yang manggil aku ke sini. Kenapa kamu bawa kamera itu? Kenapa wajahmu mengingatkanku? Kamu bukan orang pertama yang duduk di lingkaran ini. Kalau aku bagian dari masa lalu tempat ini, biarin aku mengingatnya. Tapi kalau aku cuma sebagai pengganggu, aku mohon, aku minta tolong, biarin aku pulang. Bukan hanya mistis. Ini juga bukan dunia biasa. Rumah ini kayaknya juga bukan cuma ruangan biasa, tapi kayak semacam ingatan yang hidup. Pokoknya gimana pun caranya, aku harus keluar. Aku harus keluar sebelum aku kehilangan diri sendiri. Ini mungkin kunci, tapi juga kutukan. Maaf ya. Aku minta maaf. Aku gak datang buat buka masa lalu. Tapi seseorang harus tahu kalau sesuatu hidup di sini.
Aku tahu kamu datang ke tempat itu. Gimana di sana? Loh, kenapa kamu di sini? Aku ngimpiin kamu 3 malam berturut-turut. Rumah kabut, kamera tua, dan suara memanggil nama kita berulang-ulang. Aku tahu itu, Van. Aku ngerasa ada yang aneh. Aku bawa ini dari dalam rumah itu. Revan, hati-hati ya. Itu bukan sembarang jimat. Jadi kamu beneran masuk ke sana sendirian? Kamu gila? Kamu mati ya di sana? Kamu nggak sayang sama nyawa kamu sendiri? Enggak. Aku nggak maksud aneh-aneh. Aku juga nggak ada niatan buat main-main. Aku cuma ngerasa ada sesuatu yang manggil aku buat datang ke sana. Dan setelah aku datang ke sana, aku yakin itu bukan sembarang rumah. Itu lebih kayak ruangan mimpi yang udah lama terbengkalai. Dan aku nggak tahu kenapa rasanya harus ke sana. Dan itulah alasannya kenapa aku datang ke tempat itu. Aku minta maaf. Tapi setidaknya ngabarin kita dulu kan? Gak harus sendirian kayak gitu. Oke, kalau kayak gini ceritanya sih aku butuh detail, Evan. Apa yang kamu lihat di dalam? Aku cuma nemu ini. Revan, itu jimat yang menahan roh wanita yang dikunci. Kamu tahu itu bisa nempel ke kamu kalau kamu bawa keluar dari situ. Kamu gila apa? Iya, aku tahu. Tapi entah kenapa kamera tua ini gak berhenti memotret benda ini. Seolah jimat itu yang nyari aku, bukan sebaliknya. Kamu lihat apa aja di dalam sana? Kamu lihat apa aja di dalam sana, Revan? Ada roh? Ada apa? Ada apa? Kasih tahu cepetan. Oke. Aku bakal ceritain. Jadi aku turun ke bawah rumah. Di situ aku ketemu altar. Ada kain ritual. Dan ada boneka kayu. Terus ada banyak bisikan yang ada di kepalaku. Mereka gak marah. Mereka gak marah sama aku. Aku takut mereka marah, tapi nyatanya enggak. Bahkan yang aku rasain justru mereka kayak nunggu aku. Kayak aku bagian dari cerita yang belum selesai. Separah itu. Kamu menelusuri separah itu, sedalam itu. Ini udah gak wajar. Emangnya ada bisikan apa aja? Kalau nggak salah, kalau aku mirip sama seseorang. Iya, aku lupa detailnya, tapi yang aku inget itu, aku mirip sama seseorang yang pernah duduk di lingkaran itu sebelumnya. Dan kamera ini, entahlah. Aku rasa kamera ini bukan cuma sebatas alat, tapi pintu ke dimensi lain. Oke, Revan, kamu tahu aku bisa lihat hal-hal yang gak kelihatan kan? Tapi selama ini aku cuma jadi penonton. Kalau tempat itu manggil kamu, berarti kamu bukan penonton. Kamu bagian dari naskah yang ternyata belum selesai ditulis. Ini udah gak masuk akal. Aku sendiri juga gak yakin. Tapi kalau kamu mau ikut, jangan datang sebagai teman.
tapi datang sebagai saksi. Oke, jadi itu aja yang kamu ceritain. Serius? Kamu masuk rumah kayak gitu dan kamu di sana di antara roh-roh dan bisikan-bisikan yang ada di kepala kamu, terus cuma bawa ginian pulang, kamera mati sama jimat. Yang bener kamu? Aku bawa lebih dari itu, tapi aku nggak tahu. Aku nggak yakin, tapi memang rasanya aku bawa sesuatu yang entah apa yang ikut sama aku. Oke. Aku bisa ngerasain aura kamu udah beda. Iya, sejak kamu balik ada lapisan dingin nempel di kamu. Kayak kamu lagi dipantau, tau gak? Ini. Aku juga bawa ini. Ini bukan kamu. Ini bukan kamu. Tapi nggak tahu kan? Kamu nggak yakin kan? Bisa aja itu memang aku. Itu memang aku dari ruang waktu yang lain. Versi aku yang lain. Dan entah kenapa ingatan-ingatan yang nggak jelas itu mulai muncul di kepalaku. Satu hal yang pasti, aku yakin itu bukan ingatanku. Tapi entah kenapa rasanya aku ada di situ. Oke, kalau kamu tahu siapa dia, atau siapa kamu di masa lalu, atau mungkin kenapa rumah itu manggil kamu, aku harus lihat langsung. Bawa aku ke sana. Enggak, kamu gak boleh ke sana. Ayolah Van, aku bisa bantuin kamu. Apapun yang kamu bawa keluar dari rumah itu, please kita kembalikan. Tapi kamu harus cerita semuanya ya. Please, gak setengah-setengah kayak gini. Iya, mungkin rumah itu memang belum selesai urusannya sama aku. Aku gak tahu. Oke, aku tahu kamu gak minta bantuan. Ya, aku tahu kamu gak minta bantuan sama aku. Tapi denger ya Van ya, kamera kamu udah rusak. Dan tempat itu aku rasa kamu belum selesai sama hal yang ada di sana. Oke, kamera ini punya nenekku. Waktu kecil aku pernah lihat dia pakai ini buat ngunci sesuatu yang mistis gitu deh. Dan sejak saat itu kamera ini gak pernah menyala sampai semalam. Itu kamera obscura baru, iya kan? Enggak, ini bekas kok. Kamera ini bukan cuman alat perekam arwah. Dia nyimpan sisi lain dari kenyataan. Oke, dia nyimpan sisi lain dari cerita. Anything, bukan untuk bunuh roh, tapi untuk memberi mereka tempat atau mungkin ngebebasin. Apa boleh aku pinjam sebentar? Ya. Kamu nggak apa-apa? Aku nggak apa-apa. Tapi nggak tahu rasanya kayak kamera itu tahu siapa aku. Oke, kalau gitu kita cari tahu lagi. Kamu bawa aku ke sana sekarang. Kita persiapan dan kamera ini jadi saksi buat kita ke depannya nanti.